Kita lanjutkan teman-teman materi yang kemarin belajar tentang pasar modal dan manajemen portofolio ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba belajar 5 hal ini. Jadi tentang yang pertama adalah sekuritas di pasar ekuitas, yang kedua adalah sekuritas di pasar obligasi, yang ketiga adalah sekuritas di pasar derivatif, yang keempat adalah reksadana dan juga perhitungan return dan resiko investasi. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah tentang pasar modal. Jadi teman-teman sekalian, di pasar modal itu kemarin kita telah belajar bahwasanya pasar modal itu mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Jadi kalau kita berpikir di dalam investor itu tentunya mereka punya uang nih. Nah, mereka kalau disimpan di bank itu antara mereka menyimpan modal dengan mereka menanam modal di pasar modal itu berbeda. Jadi mereka menyimpan nih di bank itu paling sekitar 3-4% untuk bunganya. Nah, sedangkan ketika kita bisa masuk di pasar modal itu akan jauh lebih banyak. Tapi tentunya dengan beberapa resiko yang terjadi. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, maka kita sebagai pengusaha pun juga harus berpikir bagaimana memberikan keamanan buat pemodal agar mereka mau untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan kita. Maka pasar modal memfasilitasi jual beli sekuritas yang umumnya berumur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan juga obligasi. Jadi tidak tentang hanya perusahaan yang sudah siap untuk diberi modal, tetapi adalah perusahaan yang telah lebih dari 1 tahun berjalan. Jadi pasar modal mendorong terciptanya alokasi dana yang lebih efisien. Jadi sekuritasnya lebih terjamin. Jadi di dalam jual beli pasar modal itu ada di Bursa Efek yang merupakan arti fisik dari pasar modal itu sendiri. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Di dalam pasar modal itu ada istilahnya adalah pasar perdana. Ini pasar perdana itu terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Perusahaan sebelumnya mengeluarkan prospektus yang berisi informasi perusahaan secara detail. Nah, jadi kenapa kok banyak investor itu yang ingin berinvestasi di pasar modal? Karena ini tadi adalah ada jaminan. Mereka pun bisa mempelajari prospektus ataupun laporan keuangan di 5 tahun sebelumnya dan juga prospek bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, tentunya investasi itu tidak hanya 1 atau 2 tahun. Pengennya kan 5-10 tahun. Maka kenapa kok ada banyak perusahaan yang menjual tentang kebutuhan harian itu sahamnya menjadi besar? Karena yaitu kalau kebutuhan harian itu tidak akan pernah mati selama orangnya masih ada. Jadi kalau untuk investor awal, pemula, itu memang disarankan untuk menginvestasikan dananya di pasar modal yang dimana produknya kita pakai. Contohnya dari sikat gigi, dari kopi, dari baju, dan lain sebagainya. Nah, yang intinya yang kita pakai. Dan investor itu bisa membaca prospektus di mana itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut, investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan di masa datang dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Jadi kalau permainannya di saham itu adalah ketika pemula itu membeli saham yang aman. Jadi aman. Jadi aman itu dikatakan resikonya cukup kecil dan bunganya pun juga akan kecil. Tapi kalau ingin besar itu adalah kita lihat nih, kita cari perusahaan baru yang value-nya masih kecil. Ya, value-nya masih kecil, kita masuk ke situ, tapi resikonya juga besar, tetapi potensi perkembangannya bisa sampai 100-200%. Seperti itu. Lebih ke seperti itu gambarannya. Initial public offering, ya. Perusahaan ada yang namanya istilah adalah IPO atau Initial Public Offering. Proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas disebut dengan Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum perdana. Jadi perusahaan yang sudah masuk di IPO maka dikatakan perusahaan itu sudah benar-benar maju. Setelah sekuritas dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar-pasar sekunder. Jadi transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas emiten, karena transaksi hanya terjadi antara investor dengan investor, bukan dengan perusahaan. Jadi di IPO itu memang permainannya adalah lebih
ke investor itu memonopoli satu perusahaan. Nah, jadi investor di sini di pasar perdana itu kan yang punya uang besar. Contohnya untuk 100% saham itu dijual dengan harga 10 triliun atau 10 M. Nah, tergantung dari value perusahaannya. Dan di dalam penjualan perdana itu mereka memberikan uang cash di sana. Tetapi ketika sudah selesai untuk akad jual belinya untuk sahamnya, maka investor tersebut juga akan memutar otak bagaimana memutar saham tersebut sehingga saham tersebut bisa terjual di pasaran. Maka mereka juga akan mendapatkan keuntungan selain dari perusahaan juga dari jual beli saham tersebut. Nah, seperti itu. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu adalah pasar lelang dan juga pasar negosiasi. Jadi untuk pasar lelang atau auction market, pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik, itu pun bisa terjadi. Tetapi terkadang itu lebih banyak di pasar negosiasi ini. Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Pasar negosiasi juga sering disebut dengan istilah over the counter market atau di Indonesia dikenal dengan bursa paralel. Dua pasar ini memang sering dilakukan oleh investor. Kenapa demikian? Bagi teman-teman yang dananya cukup besar itu bisa masuk di pasar lelang, tetapi yang dananya kecil itu lebih ke pasar negosiasi. Jadi alurnya seperti itu teman-teman. Jadi perusahaan sudah IPO, terus sahamnya dijual di pasar perdana, terus dibeli langsung oleh investor besar. Lalu investor besar itu menjual beli saham yang telah mereka miliki. Nah, seperti itu. Instrumen pasar modal. Jadi instrumen pasar modal yang pertama adalah ada yang namanya sekuritas atau juga disebut dengan efek atau surat berharga yang merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Jadi sekuritas itu merupakan saham itu sendiri, jadi efek itu sendiri. Ini berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi sekuritas ini merupakan surat berharga yang mengikat bagi investor maupun perusahaan untuk sebagai kepemilikan. Ya, ada yang sebagai pengakuan utang, ada yang sebagai kepemilikan, ada yang tanda bukti utang dan lain sebagainya.